Pengembangan Sistem Economic Needs Test (ENT) sebagai alat kendali tenaga kerja asing TKA dan indikator kebutuhan keterampilan di Indonesia. Pernyataan mengenai Economic Needs Test (ENT) tercantum pada Komitmen Indonesia dalam General Agreement on Trade in Services (GATTS), di mana Indonesia menyatakan akan mengatur akses masuk ke pasar tenaga kerja dalam negeri melalui ENT. Namun, penjabaran bentuk ENT tersebut sampai saat ini belum ada. Dengan ketiadaan definisi formal mengenai ENT, dapat secara luas diinterpretasikan melalui subjek yang diatur, yaitu pembatasan masuk kepada penyedia jasa ke dalam pasar dengan menggunakan kriteria ekonomi. ENT adalah mekanisme penilaian usulan penggunaan TKA yang menggunakan kriteria ekonomi di mana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 terdapat beberapa kriteria ekonomi yang digunakan, yaitu Pasal 2.2. Penggunaan TKA memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Pasal 4.1. Setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Pasal 4.2. Dapat menggunakan TKA bila mana jabatan itu belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. Penggunaan TKA di Indonesia dilakukan terbatas hanya pada jabatan tertentu, di mana tertuang di dalam daftar positif jabatan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019. Pengembangan ENT dilakukan melalui analisis informasi sekunder untuk mengidentifikasi 1. Kebutuhan jabatan di dalam negeri. 2. Identifikasi jabatan yang membutuhkan TKA. Melalui penerapan ENT, di satu sisi berpotensi menciptakan hambatan perdagangan yang berlawanan arah dengan komitmen suatu negara untuk mendukung perdagangan jasa yang lebih bebas. Namun, di sisi lain, pembatasan tersebut dapat diterima jika diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara tersebut, terutama untuk memberikan kesempatan bagi penyedia jasa dalam negeri, termasuk pekerja, untuk masuk dalam posisi-posisi di mana penyedia jasa dalam negeri sudah cukup kompeten. Karena itu, perlu dilakukan dengan cermat agar dilihat lebih sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daripada sekedar suatu bentuk proteksi. Selain itu, penerapan ENT juga diharapkan untuk tidak berdampak mengecilkan minat penanaman modal asing ke Indonesia. Contoh penerapan ENT di berbagai negara. Di United Kingdom, ENT dalam bentuk Shortage Occupation List (SOL) atau Daftar Jabatan Kelangkaan Tenaga Kerja dalam Negeri diterapkan sebagai pengganti dari Resident Labor Market Test. Apabila pemberi kerja mencari TKA non-warga Uni Eropa untuk mengisi jabatan yang termasuk dalam SOL, maka pemberi kerja dapat merekrut TKA tersebut tanpa perlu membuktikan bahwa mereka telah melakukan upaya yang wajar untuk mengisi jabatan tersebut dan tidak menemukan warga lokal yang sesuai. Di Australia, Skill Shortage List, Daftar Jabatan Kelangkaan Tenaga Kerja dalam Negeri, merupakan komplement bagi Labor Market Test, terutama apabila pemberi kerja hanya merupakan standar bisnis sponsor. Dalam kasus ini, pemberi kerja perlu menunjukkan bahwa TKA yang hendak direkrut akan direkrut untuk jabatan yang masuk dalam Skill Shortage List dan menunjukkan bahwa mereka telah melakukan labor market testing. Dua macam pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan ENT di Indonesia yaitu 1. Top-down approach menggunakan Sakernas 2014-2017 digunakan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang dianggap langka. 2. Bottom-up approach survei call for evidence dari pelaku usaha meliputi strategi mengatasi kelangkaan di masa depan, perencanaan dalam penerapan teknik produksi baru, serta rencana ekspansi tenaga kerja di lini tertentu. Digunakan untuk mengetahui pekerjaan yang dianggap strategis. Adapun yang diharapkan adalah munculnya daftar jabatan-jabatan yang critical occupational list, guna sebagai filter masuknya TKA ke Indonesia. Terdapat 35 jabatan yang masuk ke dalam Critical Occupational List, yaitu 1.
Production and Operation Department Managers in Agriculture, Hunting, Forestry, and Fishing. 2. Production and Operation Department Managers in Manufacturing. 3. Managers in Construction. 4. Production and Operation Department Managers in Transport, Storage, and Communication. 5. Production and Operation Manager not elsewhere classified. 6. Personnel and Industrial Relation Department Managers. 7. Sales and Marketing Department Managers. 8. Supply and Distribution Department Managers. 9. Research and Development Department Managers. 10. Mathematicians, Actuaries, and Statisticians. 11. Computer Systems Designers and Analysts. 12. Computer Programmer. 13. Computing Professionals not elsewhere classified. 14. Civil Engineer. 15. Chemical Engineers. 16. Architects, Engineers, and Related Professional not elsewhere classified. 17. Biologists, Botanists, Zoologists, and Related Professionals. 18. Medical Doctors. 19. Education Method Specialists. 20. Legal Professionals not elsewhere classified. 21. Business Professionals not elsewhere classified. 22. Civil Engineering Technicians. 23. Mechanical Engineering Technicians. 24. Drought Persons. 25. Ship Technicians. 26. Safety, Health, and Quality Inspectors. 27. Securities and Finance Dealers and Brokers. 28. Buyers. 29. Decorators and Commercial Designers. 30. Field Crop and Vegetable Growers. 31. Tree and Shrub Crop Growers. 32. Welders and Flame Cutter. 33. Handicraft Workers in Wood, Textile, Leather, and Related Materials. 34. Power Production Plants Operators. 35. Heavy Truck and Lorry Drivers. Sebagian besar jabatan ini masuk pada daftar positif jabatan yang dibuka untuk TKA dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019. Masih terdapat 19 subgolongan yang tidak masuk, yaitu 1. Aquaculture and Fisher Production Manager. 2. Generalist Medical Practitioners. 3. Specialist Medical Practitioners. 4. Environmental and Occupational Health and Hygiene Professional. 5. Software and Application Developers and Analysts NEC. 6. Drought Persons. 7. Power Production Plant Operator. 8. Environmental and Occupational Health Inspectors and Associates. 9. Securities and Finance Dealers and Brokers. 10. Business Service Agents NEC. 11. Interior Designers and Decorators. 12. Gallery, Museum, and Library Technicians. 13. Other Artistic and Cultural Associate Professional. 14.
field crop and vegetable growers. 15. Tree and shrub crop growers. 16. Welders and flame cutters. 17. Handicraft worker in textile, water, and related materials. 18. Product graders and testers, excluding foods and beverage. 19. Heavy truck and lorry driver. Bagan alur penerapan IMT. Bagi TKA yang ingin masuk ke Indonesia, perusahaan sponsor dapat mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA kepada Kemnaker. Aplikasi ini akan diseleksi menggunakan daftar positif jabatan yang dibuka untuk TKA dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019. Apabila tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019, Kemnaker dapat menolak aplikasi TKA. Apabila sesuai dengan jabatan yang dibuka, maka aplikasi dapat diteruskan kepada imigrasi untuk pengurusan kartu izin tinggal sementara dan bekerja di Indonesia. Daftar positif ini menjadi instrumen dalam mengontrol jumlah TKA yang bekerja di Indonesia melalui identifikasi critical occupationalist. Namun, penyusunan critical occupationalist perlu dilakukan pembaharuan data minimal 2 tahun sekali guna menyesuaikan kondisi pasar kerja yang aktual di Indonesia untuk mencegah banyaknya TKA di Indonesia yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.